Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnaidi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini, tanggal 8 April, judul renungan kita, Yesus berkata, ada 2 pintu. Ayat hafalan, Matius pasal 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Yesus berkata, ada 2 jalan dalam perjalanan kehidupan kita, dan masing-masing jalan itu memiliki pintu yang terletak pada permulaan jalan. Satu jalan itu disebut jalan yang sesak dan sempit. Pintunya sesak dan jalannya sempit. Jalan yang satu lagi disebut jalan lebar dan luas. Pintunya lebar dan jalannya luas. Tapi persoalannya adalah bahwa jalan yang pintunya lebar dan jalannya luas ini adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Yesus memperingatkan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 7 ayat 13. Yesus menegaskan bahwa banyak orang yang masuk melaluinya. Sudah tentu mereka yang masuk melalui jalan yang luas dengan pintu yang lebar itu adalah karena tertipu. Itulah sebabnya Yesus mengamarkan supaya berjaga-jaga karena ada nabi-nabi palsu. Nabi palsu akan menawarkan dan mengajak kita memasuki jalan yang lebar dan luas. Siapapun pasti senang masuk dan melaluinya. Tetapi Yesus sudah memperingatkan supaya kita masuk dan melalui jalan yang sesak dan sempit. Benarlah yang dikatakan oleh Raja Salomo, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 25. Dalam terjemahan lain berkata, ada satu jalan yang tampaknya benar, tetapi pada akhirnya menuntun kepada kematian. Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal pasal 16 ayat 25 versi New International Version. Jadi, untuk mengetahui jalan itu benar, jangan gunakan perasaan atau pertimbangan pribadi. Karena oleh perasaan dan pertimbangan pribadi pasti memilih jalan yang luas dan menyenangkan. Gunakanlah pelitah dari Tuhan. Itulah yang kitab Pemazmur katakan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 105. Oleh firman Tuhan, maka kita akan mengenal pasti mana jalan yang harus kita lalui. Oleh firman Tuhan, kita tidak akan tertipu oleh nabi palsu. Sesungguhnya, Yesuslah jalan itu. Dia berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Ada banyak orang yang menganggap bahwa mereka sudah berjalan di jalan Yesus, tetapi berjalan dalam jalan yang pintunya lebar dan jalannya luas. Mereka mengaku berjalan di jalan Yesus, tetapi hidup dalam kesenangan dunia. Itulah sebabnya Yesus mengingatkan dan berkata, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Yesus menasihatkan, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Lukas pasal 13 ayat 24. Berjuang artinya bergumul
untuk penyangkalan diri. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus memilih pintu yang sempit dan jalan yang sempit. Walaupun bagi pemikiran kami itu adalah hal yang tidak menyenangkan, tetapi bagi Engkau itu adalah jalan menuju kepada kehidupan. Tolonglah kami supaya kami dapat memilih mana jalan yang menuju kepada kebenaran dan mana jalan yang tidak menuju kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.